A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan penuh berkah ini kita bisa diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu Ramadan pada tahun ini. Semoga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriring salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah yang dimanapun berada, dalam kesempatan penuh berkah ini saya akan menyampaikan tentang tip atau cara bagaimana anak kita, putra putri kita gemar beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak ini sangat penting ya dalam kehidupan kita. Anak adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah titipan amanah yang tentu harus kita jaga sebaik-baiknya. Maka tentu kita harus maksimal ya membina, mentarbiahnya agar menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Maka tip yang pertama yaitu kita berikan suri tauladan ya. Kita sebagai seorang ayah dan ibu ya, ini berperan aktif memberikan tauladan di dalam kehidupan kita ya. Misalnya seorang ayah ketika azan berkumandang maka bergegaslah ya, persiapan, kemudian mengajak anak-anak kita ya, terutama putra untuk bisa sholat berjamaah ya. Kenapa? Ini sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi ya, tentang bab salat berjamaah, Rasulullah pernah didatangi sahabat buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum ya. Sahabat buta ini minta keringanan, minta dispensasi Rasulullah agar bisa sholat di rumah. Akan tapi Rasulullah bertanya kepada sahabat buta tadi, tasma'un nidah ila shalah, apakah engkau mendengar surah Nahl shalah? Qala na'am ya Rasulullah. Qala fajib. Demikian engkau ya harus mendatangi azan itu dikumandangkan. Nah, peran ayah, yuk kita berikan contoh dan langsung kita action mengajak putra kita untuk sholat berjamaah di mana azan itu dikumandangkan. Nah, boleh di masjid atau di mushola. Jadi kalau yang putri bagaimana? Ya boleh juga kita ya seorang peran ibu ya, boleh seorang ibu apa perempuan boleh di rumah atau boleh di masjid untuk sholat yang 5 waktu ini. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yaitu memberikan tauladan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kedua yaitu tak kalah penting adalah peran ayah dan bunda selalu mendoakan putra-putri kita ini. Ya. Ya, harapan kita ya doa yang selalu kita munajatkan itu insyaallah ya, semoga Allah ijabah, Allah kabulkan dan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan perbanyak doa. Momentum Ramadan tentu juga lebih perbanyak doa. Maka dalam Al-Quran juga doa yang Allah sampaikan kepada kita, yang Allah berikan contoh kepada kita, yaitu doa yang harus kita hafalnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita bermohon kepada Allah ya. Maka dalam doa tersebut ya, dalam ayat tersebut kita berdoa agar putra putri kita menjadi qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun ini ulama memberikan penjelasan yaitu penyejuk mata. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadi penyejuk mata kemudian insyaallah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nah, hanya kita
kita biasakan, kita perbanyak doa ini ya, setiap dalam sujud kita, setiap sholat kita, itu kita selalu sisipkan doa ini agar putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solihah ya, tentu agar rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, agar anak kita ya rajin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yaitu yang ketiga tentang bagaimana lingkungan ya. Lingkungan ini sangat berpengaruh di dalam tumbuh kembang putra putri kita. Ya tentunya yang pertama adalah lingkungan keluarga ya. Saya katakan di awal bagaimana memberikan contoh yang baik, kemudian keluarga yang harmonis ya, keluarga yang kita hadirkan ya, sosok figur seorang ayah yang soleh ya, sosok bunda yang solihah, maka ini akan menjadi peran yang akan membentuk karakter dari putra putri kita. Kemudian ya lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh sekali ya, maka ayah bunda ya silakan mencari sekolah-sekolah yang ya ustadz dan ustazahnya berikan peran ya, berikan contoh yang baik ya, teman-teman yang baik, sekolah yang baik, guru-guru yang baik, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan putra putri kita. Nah, kemudian apa lingkungan yang berikutnya adalah lingkungan di mana kita tinggal. Ini juga sangat penting ya. Siapa teman dari putra putri kita harus tahu. Mereka berkawan dengan siapa. Maka dalam suatu kisah ya, Khalifah Umar didatangi oleh sahabatnya. Maka sahabat ini menyampaikan, ya Khalifah ya, anakku ketahuan minuman keras gitu. Maka Khalifah mengatakan, apakah engkau mengajarkannya? Tidak wahai Khalifah ya. Maka setelah diselidiki ternyata apa? Di lingkungan tersebut ya ada di antara mereka orang-orang itu ya minuman keras. Kemudian akhirnya anaknya terikut ke dalam kelompok orang-orang yang minuman keras. Nah, ini sangat penting sekali dalam kita memilih lingkungan di mana tempat kita tinggal. Kenapa? Sekali lagi lingkungan berperan aktif juga membentuk karakter tumbuh kembang daripada putra putri kita. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ya kultum singkat ini, semoga bermanfaat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua, dan tentu ya Ramadan ya kita maksimalkan ibadah kepada Allah agar keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Kemudian diberikan keturunan anak yang soleh dan solihah, menjadi khurrata ayun sebagai penyejuk mata kita, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.